Warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, siang ini kita akan mempelajari bagaimana caranya melakukan pemeriksaan muskuloskeletal. Dalam melakukan pemeriksaan fisik muskuloskeletal ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan anamnesa pada daerah yang mengalami gangguan atau kelemahan dan yang tidak mengalami gangguan. Yang kedua adalah melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal berdasarkan regional atau muskuloskeletal. Kemudian yang ketiga melakukan pengkajian berdasarkan gerak krom secara aktif dan pasif. Kemudian yang keempat melakukan pengkajian pada pemeriksaan pasien yang mengalami kelainan ortopedi atau sistem muskuloskeletal. Ada 3 keluhan utama bagi pasien yang mengalami kelemahan ortopedi. Yang pertama adalah nyeri, kita bisa anamnesa dengan TQRST. Kemudian yang kedua, mengkaji keluhan terkait perubahan bentuk atau deformitas dari muskuloskeletal tersebut. Yang kemudian yang ketiga, kelainan fungsi. Kemudian sistem penunjang pemeriksaan yaitu riwayat penyakit akan mengilustrasikan bagaimana sistem pemeriksaan atau anamnesa muskuloskeletal. Di sini adalah saya sendiri, Iwan Baratayuda, dan nanti akan dibantu teman saya, Rudi Agustiawan, dan satu lagi, Supriyantini. Selamat menyaksikan. Silakan. Hanya nanti saya akan memeriksa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu nama saya perawat Iwan Baratayuda. Saya akan melakukan pemeriksaan atau anamnesa muskuloskeletal pada Bapak. Mari Bapak kita periksa. Bagaimana cara menilai tonus otot? Ada 5, 4, 3, 2, 1. Apabila nilai 5, artinya dia bisa mampu menahan gaya gravitasi atau tekanan yang saya berikan. Bapak bisa meluruskan tangannya, tahan ya. Oke. Ini nilainya 5. Kemudian yang lagi Pak, kurang bisa mampu atau kurang mampu menahan gaya gravitasi. Ini nilai 4. Kemudian nilai 3. Nah, nilai 2 dia sedikit lebih lemah. Nilai 1 dia sama sekali tidak bisa mengangkat atau melawan gaya gravitasi dari angkatan tangannya. Atrofi otot ada caranya dengan menggunakan, yang pertama adalah kita rasakan dulu otot kita secara fleksi. Kemudian setelah kita rasakan pergerakan dari otot kita akan melaksanakan atau merasakan dari otot si pasien. Yang pertama adalah kita rasakan pergerakan dari otot kita. Kemudian Bapak tangannya. Apabila kita tidak merasakan pergerakan dari otot pasien, artinya kita curigai ada kelemahan dari otot tersebut. Kita melaksanakan pemeriksaan muskuloskeletal secara regional. Kita melaksanakan pemeriksaan palpasi secara umum. Kita melaksanakan inspeksi secara umum. Yang pertama kita lihat adalah tinggi dari bahu kanan dan bahu kiri apakah simetris atau tidak. Kita lihat juga bagian depan apakah sama atau tidak. Nah, kita lihat pada bagian kanan itu terlihat bahunya agak turun sebelah. Kita curigai terjadi kelemahan atrofi. Dengan pemeriksaan palpasi pada bagian kepala dan leher. Cara melakukannya adalah dengan cara seperti ini. Mohon maaf ya Pak, 2 jari berada di bahu, 2 jari di antara pena jugularis dan 2 jari lagi di spinal. Kita raba dari bagian jugularis apakah terdapat ada benjolan atau tidak, kemudian naik ke leher ke atas sama cervicalis juga. Kita raba apakah terdapat benjolan atau tidak. Kalau sudah tidak ada, kita rasakan tidak ada, kemudian kita raba ke bagian bahu. Kita lihat apakah ada bunyi klik atau tidak. Kalau ada bunyi klik, bisa kita curigai terdapat kelainan dari muskuloskeletal tersebut. Kalau sudah tidak ada, kita rasakan tidak ada, kemudian kita pindah ke pemeriksaan bahu. Yang pertama adalah tangan kita pindah ke bahu sebelah, yaitu yang sebelahnya memfiksasi, kemudian yang sebelahnya kita meraba atau menekan. Kalau sudah tidak ada, kita rasakan tidak ada. Ada rasa nyeri Pak? Tidak ada. Kita lanjut ke pemeriksaan lengan. Kita pindah ke sini, kemudian kita usahakan tangan dari pasien mengangkat. Kita rasakan, kita usahakan untuk Bapak untuk angkat ke atas,
ke samping, dan ke bawah. Nah, ini tadi sudah masuk pemeriksaan ekstremitas untuk bagian atas. Akan kita lanjutkan pemeriksaan selanjutnya. Jadi dilakukan pemeriksaan pada siku. Posisi di tangan seperti ini, kita ambil sikunya, kita rasakan apa yang dirasakan, sakit atau tidak? Tidak. Kemudian bagian ke tangannya, Pak. Coba dibawa ke barang. Kemudian kita lakukan pemeriksaan selanjutnya pada pergelangan tangan atau karpal. Kita inspeksi dulu ada benjolan atau tidak. Kalau tidak ada, baik Bapak bisa gerakkan tangannya ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Kita lakukan pemeriksaan punggung. Kita lihat apakah bentuk punggungnya kyphosis, yaitu condong ke depan, kemudian lordosis, yaitu ke belakang, kemudian skoliosis, bahu, antara bahu ini sebelahnya miring, kemudian gibus yaitu terdapat pundukan pada bagian sini. Pemeriksaannya adalah dari punggung sini. Sebenarnya kita tadi melaksanakan habis pemeriksaan punggung, kemudian jempol kita rasakan di bagian spinal pasien, kita rabak ke bawah. Kita rasakan adalah apakah ada benjolan, apakah ada deformitas di bagian sininya, atau ada bentuk dari punggungnya yang berubah. Kemudian kita lakukan juga pemeriksaan pada bagian depan. Pada bagian depan kita lakukan dari bahu, kita tarik, rapatkan sampai ke bagian abdomen. Kita tahan pada bagian abdomen. Coba Bapak tarik nafas, Pak. Tahan. Nah, tujuannya kita menahan, kita melihat otot abdomen tersebut apakah terjadi kelemahan atau tidak. Kita melakukan pengukuran daerah kaki, yaitu tujuannya untuk melihat antara adakah kesenjangan dari kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian kita melakukan pengukuran. Yaitu dari meniscus dengan sias. Kemudian yang kedua, kita bisa lakukan pengukuran dari meniscus sampai pusat. Dan dengan kaki yang sebelahnya, adakah perbedaan antara kaki kanan dan kaki kiri? Selanjutnya kita akan melakukan pengkajian seperti pengkajian Valencia, yaitu tangan pasien kita luruskan seperti ini, kemudian kita rapatkan, kemudian secara perlahan kita akan menarik seperti ini dan kita satukan seperti ini. Pasien disuruh menahan selama kurang lebih 30 atau 60 detik. Kemudian apabila dia merasakan kesemutan, artinya dia mengalami sindrom dorsal carpal. Pemeriksaan Tinel, yaitu pemeriksaan pada pergerakan tangan, kita melaksanakan perkusi. Apabila kita tidak mengetahui, yaitu di antara lekukan sebelah sini, apabila kita menekuk seperti ini, atau di arah tonok otot. Caranya adalah di antara sini kita ketuk sampai 3 kali. 1, 2, 3. Kita menggunakan refleks hammer, yaitu dengan seperti ini. Nah, apabila terjadi kesemutan, diperkirakan si pasien mengalami Tinel positif, atau kalau dia tidak mengalami kesemutan, artinya Tinel negatif. Baik, pemeriksaan selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan refleks patella, yaitu posisi kaki tidak boleh menyentuh lantai atau posisinya tergantung, dan otot kaki ini dirasakan harus lemas. Kemudian kita ketuk pada bagian yang seperti ini. Tuh. Apabila kita ngetuk benar, artinya refleksnya akan berjalan. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan tanda balon. Yang pertama adalah kita fiksasi bagian patelanya. Kemudian setelah kita fiksasi, kita gerakan dengan sebelah kanan atau kiri untuk memeriksa adakah terdapat cairan atau tidak. Kemudian setelah itu kita melaksanakan pemeriksaan di antara kedua sini agak jauh. Kemudian kita fiksasi, kemudian itu kita rasakan adakah cairan atau tidak. Apabila terdapat cairan, kita periksa lagi patelanya secara perlahan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat cairan atau tidak pada bagian patella tersebut. Itulah tadi ilustrasi pemeriksaan muskuloskeletal yang kami ilustrasikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.